Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berita Sore TV channel YouTube. Selamat siang. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan sekali pada siang hari ini saya di wisata Biren Santai View ditemani dengan Pak Arianto. Beliau adalah Kepala BPBD Kabupaten Sukoharjo. Kita akan bertanya tentang situasi saat ini Sukoharjo seperti apa. Selamat siang Pak Arianto. Selamat siang Mas Sehat Fajar. selalu Pak ya. Alhamdulillah Mas. Kalau bertanya tadi dari mana Pak ini? Ini tadi dari kegiatan di SMP 1 dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana. Di sana memang kita adakan kegiatan sosialisasi dan simulasi tentang gempa. Oh gitu ya. Iya. Memang akhir-akhir ini cukup banyak ya untuk kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya. Iya, kebetulan ini kan hari ini tanggal 26 April ini kan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, sehingga memang ini kita ada edaran juga di setiap sekolah dan instansi itu semuanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan tentang kebencanaan, baik itu mungkin sosialisasi ataupun nanti juga simulasi dan lain-lain, Mas. Berapa titik Pak tadi yang udah dikunjungi? Ini sementara baru 3, tapi yang mandiri-mandiri banyak banget. gitu Nggak ya. sempat nih waktunya. Cukup sibuk berarti ya. Iya, lumayan lah. Kalau boleh tahu ini Pak Arianto, untuk saat ini situasi di Kabupaten Sukoharjo sendiri seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah ya kalau di Sukoharjo saat ini masalah kebencanaan ini tidak terlalu banyak. Mungkin yang perlu diantisipasi saat ini memang biasanya kalau pancaroba itu angin, cuaca ekstrim itu ya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini juga di bulan ini kayaknya nggak terlalu banyak kejadian-kejadiannya. Kalau boleh tahu Pak, untuk sebenarnya untuk antisipasi ya, untuk sosialisasi dari BPBD selama ini Pak dalam penanggulangan bencana sendiri ke masyarakat ini seperti apa sih Pak? Sosialisasi sebenarnya banyak kita lakukan ya Mas, termasuk ya alhamdulillah ketemu Mas Fajar ini. Ini merupakan momen yang pas juga dalam HKB sekaligus ini sebagai media untuk sosialisasi. Yang sudah kita lakukan itu selain kita sosialisasi ke daerah-daerah rawan bencana dengan masyarakat, itu juga dengan sekolah. Kebetulan juga ada beberapa pihak swasta atau baik hotel, kemarin juga waktu itu ke puskesmas, kemudian di beberapa perusahaan juga pernah kita lakukan. Gitu termasuk juga dengan radio Mas. Oh radio. Iya, kemarin sering kita di RRI itu 2-3 bulan sekali itu biasanya kita gitu juga ya. ada live. Tapi sebenarnya untuk pencegahan antisipasi kebencanaan ini Pak, seharusnya dilakukan sejak kapan Pak? Mungkin dari waktu dini atau harus ada sosialisasi dari sekolah-sekolah atau yang lain sebagainya, seperti apa sih Pak? Oh nggih. Jadi gini Mas, kalau masalah kebencanaan itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Karena setiap orang kan pinginnya kan mesti selamat. Iya, selamat. Nah, setiap orang pengen selamat. Bahkan orang yang keadaan apapun selama masih hidup pasti pengen selamat. Ya. Sehingga ini yang perlu kita lakukan itu menyiapkan masyarakat. Ya, menyiapkan masyarakat. Bagaimana bisa selamat apabila ada bencana. Tentunya ini harus dimulai dari awal, dari kecil ya, dari kecil mulai TK itu sudah kita kenalkan lah. Nah, di dunia pendidikan itu sebenarnya sudah ada namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, ini ada Kemendikbudnya 33 2018. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa laksanakan dengan baik, insya Allah nanti ke depan itu seluruh masyarakat akan bisa, akan tahu kan, minimal paham tentang bencana. Iya betul. Karena yang paling penting itu menyiapkan masyarakatnya. Karena setiap orang harus selamat. Yang pertama. Yang kedua, dengan kesiapsiagaan itu risiko bencana itu bisa diminimalisir. Kalau kita suruh menghilangkan bencana nggak bisa. Yang harus kita lakukan apa? Peningkatan kapasitas, pengurangan kerentanan, gitu. Jadi banyak yang kita lakukan. Itu bagian dari mitigasi yang harus kita lakukan, dan itu jangkanya panjang, nggak bisa instan, nggak mungkin kan. Kayak bencana itu sekarang kita latihan besok ada bencana, enggak. Kita nggak tahu bencana itu akan datang. Nah ini yang perlu kita siapkan.
Yang perlu kita siapkan masyarakat siap sewaktu-waktu ada bencana. Ini yang paling kuat seharusnya itu, Mas. Iya. Kalau bertanya Pak Arianto, untuk saat ini di Kabupaten Sukoharjo sendiri, untuk program sosialisasi ya dari BPBD ke sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi kepada anak-anak usia dini ini apa sudah terrealisasi secara maksimal, Pak? Sudah terrealisasi tapi belum maksimal. Karena jumlah persentase sekolah yang sudah mengundang kami ataupun mengadakan sosialisasi secara mandiri belum ada 50%-nya. Alasannya kenapa sih Pak Arianto biasanya seperti itu? Ya, kalau saya lebih melihatnya tentang apa ya, mungkin paradigma tentang kebencanaan. Jadi kita masih banyak melihat itu masyarakat, kalau kita bicara masalah bencana, yang kita lakukan itu biasanya tanggap. Pas ada bencana bagaimana kita menyelesaikan. Setelah itu udah kita lupakan, besok ada lagi. Padahal yang sebenarnya memang kita mulai merubah paradigma dari tanggap menjadi kesiapsiagaannya itu. Tapi terkadang hal-hal seperti ini memang banyak yang sedikit menyepelekan ya Pak ya, dengan antisipasi kebencanaan ini. Ya bisa dikatakan gitu, karena masyarakat kita masih apa ya, terlalu nggak seperti mungkin kalau di negara lain seperti Jepang misalnya. Gempa itu mungkin tiap hari ada berapa, mungkin itu yang membuat ini. Di daerah Sukoharjo kebetulan kan juga nggak terlalu. Mungkin kalau di daerah lereng Merapi mereka pasti akan kemandirian, bagaimana menyelamatkan diri akan lebih, karena memang bahaya. Sebenarnya terjadi ketenangan itu karena adanya ini Pak ya, kesiapsiagaan kita sendiri itu ya. Satu kepahaman, yang kedua sering kita lakukan, Mas. Kalau kita sering melakukan itu, insya Allah juga ini akan lebih siap. Jadi udah terbiasa kok. Gini harus gini. Oh gitu ya. Ini kalau kita Pak, selama ini yang sudah Pak Arianto lakukan di Kabupaten Sukoharjo ini seputar apa saja sih Pak untuk kebencanaan sendiri? Ya, kita yang pertama di kebencanaan itu memang respon cepat dulu ya Mas ya. Jadi kalau ada terjadi bencana itu bagaimana menanganinya. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya Pak, apa sih Pak kalau yang Pak Arianto dengar dari relawan ini, kenapa mereka menyumbangsikan tenaga pikiran untuk bergabung di relawan BPBD ini? Padahal kalau kita lihat resikonya juga cukup besar ya Pak ya. Apa sih yang Bapak dengar? Kalau saya melihat itu memang dari hati, panggilan jiwa, dan itu tidak bisa disamakan dengan orang-orang. Tidak setiap orang ada panggilan itu. Sekarang tengah malam harus rela meninggalkan keluarga demi membantu sesama, itu kan tidak setiap orang. Bukan karena kaya, bukan, tapi itu hati. Jadi semuanya seperti itu. Memang luar biasa teman-teman relawan itu. Kalau jenengan mau bayar relawan itu, jenengan bayar apa? Enggak. Iya kan? Enggak kan? Makanya kalau ditanya relawan bayarnya berapa, yang bayar Gusti Allah. Mesti gitu teman-teman itu. Ya alhamdulillah, niat ikhlas itu semoga itu nanti juga berkembang ke masyarakat yang lain. Insya Allah dengan begitu nanti lebih ini lagi. Apa harapan Pak Arianto selaku Kepala BPBD Kabupaten Sukoharjo ini untuk seluruh masyarakat di Sukoharjo? Harapan saya semua masyarakat itu juga mulai melihat kebencanaan itu secara menyeluruh. Jangan hanya pada saat terjadi bencana baru diselesaikan, enggak. Tapi bagaimana kita mengantisipasi bencana sehingga bisa meminimalisir risiko yang ada.